Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Bapak Guru. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya, sebelum itu, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wala umuriddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi azmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat-Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, terima kasih sudah ada di sini, meluangkan waktunya untuk kita bisa berdiskusi terkait dengan RTL, rencana tingkat lanjut PKG PJOK. Saya mengambil tema Sekrenecis. Ya, Sekrenecis itu sebuah singkatan yang artinya Senam Kreasi Necis Negeri Cikijing 1. Ya, oleh saya sendiri, Iqbal Ahmad Puji, unit kerja SMP 1 Cikijing, PKG Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, kelas 005. Next, Pak. Ya, sesuai dengan latar belakang di sekolah kita ya, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Cikijing merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berada di Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Memiliki fasilitas yang cukup lengkap, lapangan serbaguna serta peralatan yang memadai, mempunyai siswa dengan berbagai macam minat dan bakat di bidangnya masing-masing. Di zaman yang canggih ini banyak jejaring sosial yang menampilkan gerakan-gerakan, misalnya gerakan di jejaring sosial itu misalkan di IG atau di TikTok ya Bapak Ibu. Seperti gerakan-gerakan misalnya dance atau berjoget-joget seperti itu ya. Dan bukan sedikit orang yang melakukannya termasuk siswa remaja ya. Bahkan anak-anak SD pun sekalipun gitu ya. Hal inilah yang seharusnya diluruskan. Bakat dan minat siswa harus diarahkan ke arah yang positif. Salah satunya adalah dengan lebih baik membuat sebuah gerakan senam sesuai kreativitas mereka. Senam kreasi adalah bentuk senam yang menggabungkan berbagai gerakan tubuh yang disusun secara kreatif, dinamis, dan terstruktur. Melalui senam kreasi, pembelajaran berbasis proyek yang berkaitan dengan PJOK bersama komunitas belajar sekolah, sebagaimana akan sesuai dengan program P5 yang bertema Bangunlah Jiwa dan Raganya, dengan mengangkat tema proyek tuangkan gerakan kreativitasmu dalam senam kreasi. Jadi intinya saya di sini mempunyai rencana program siswa daripada banyak membuat gerakan-gerakan yang tidak senonoh misalkan ya di TikTok, di IG. Jadi saya lebih baik dituangkan kreativitas mereka ke salah satu senam. Senam kreasi itu adalah dengan gerakan-gerakan sesuai kreativitasnya mereka. Jadi bukan keinginan gerakan-gerakan itu disesuaikan dengan keinginan kita, tapi dengan keinginan mereka. Jadi nanti mereka menciptakan gerakan merekanya itu sendiri. Seperti itu. Lanjut, Pak. Tujuan programnya, satu, peserta dapat mengekspresikan perasaan dan ide mereka melalui gerakan tubuh yang kreatif dan bebas yang bisa meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, tujuan pembelajaran PJOK sudah jelas, itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Yang keduanya, melatih mental dan kebugaran siswa. Nah ini, ya. Permasalahan saya juga di sekolah, banyak mental anak yang belum terbentuk gitu ya. Ketika melakukan gerakan misalkan panceng ya, kita sedang melakukan gerakan di sekolah bola basket atau bola voli, anak cenderung malu ketika dilihat pembelajarannya. Ketika mereka melakukan praktik, dilihat oleh banyak orang yang sedang memang tidak gurunya, siswa-siswanya melihat pembelajaran sedang kita lakukan, jadi mereka merasa malu gitu. Jadi tidak mengeluarkan kemampuan mereka. Seperti itu. Yang ketiganya, mengembangkan 3 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Seperti itu, tujuan programnya. Lanjut. Capaian, langkah-langkah, dan hasil untuk tiap tujuan. Yang pertama, siswa dapat menemukan ide kreasi dalam membuat gerakan senam kreasi sesuai dengan penilaian yang ditetapkan. Jadi nanti ada penilaiannya, jadi sistemnya audisi ya Pak, Bapak Ibu. Nanti per kelas rencananya ada harus menampilkan gerakan senam kreasi per kelas, nanti ditandingkan dengan kelas yang lain gitu, audisi sistemnya nanti di festival. Yang kedua, siswa dapat memadukan musik dengan ketukan dalam senam kreasi. Nah ini saya juga di sini harus membutuhkan
berkolaborasi dengan guru seni budaya gitu ya, agar gerakan-gerakannya itu indah atau enggaknya dan pas ke irama musiknya atau enggak, seperti itu ya. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penerapan gerak dan kontribusi terhadap tim saat melakukan gerakan senam kreasi. Jadi harus saling bekerja sama, baik laki-laki maupun perempuannya, saling memberi masukan gerakan apa yang akan dilakukan, seperti itu. Lanjut. Struktur program kegiatan intrakurikuler P5, bangunlah jiwa dan raganya. Ini berarti di sekolah kita belum ya, Bu Yos? Tema bangunlah jiwa dan raga belum ya? Udah. Yang kelas 8 belum. Udah. Kelas 7 belum berarti ya? Kelas 7 belum ya? Nah, yang kedua, pembelajaran gerak fase D melibatkan kelas 7 dan kelas 8. Setiap kelas harus menampilkan senam kreasi, kemudian nanti ditampilkan dalam festival. Gitu, Pak, Bu. Ya. Yang ketiga, penampilan senam kreasi dengan sistem audisi. Tuh. Ada sistem audisi, jadi penampilannya nanti ditampilkan gitu. Senam kreasi mereka ditampilkan di depan kelas yang lain. Dan kita sebagai guru, sebagai juri juga. Begitu tuh, atau penilai. Yang keempatnya, kekompakan gerakan dan perpaduan antara gerak dengan musik. Nah, ini ya harus melibatkan beberapa guru seni budaya, termasuk guru TIK juga. Ya, karena ada pengeditan, pasti pengeditan musik seperti itu. Ya. Oke, lanjut, Pak. Mitra dalam komunitas belajar. Ini pelaksanaan festival akan dilaksanakan ketika panen karya. Berarti di akhir ya, Bapak Ibu. 2, pelaksanaan festival akan dilaksanakan dalam 1 hari dengan persiapan 1 bulan penuh dalam menyelesaikan karya senam kreasi. Seperti itu. Yang ketiga, pelaksanaan senam kreasi melibatkan guru PJOK untuk penilaian senam kreasinya, guru seni, budaya, keindahan gerakan, guru TIK, pengeditan musik dengan gerakan. Seperti itu. Atau mungkin nanti ada kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia juga. Karena kan sebelum nanti penampilan tidak langsung tampil, mungkin mereka akan memperkenalkan gerakan mereka dulu seperti itu. Jadi teknik berbicaranya nanti bisa menilai guru bahasa Indonesia. Lanjut, Pak. Kapasitas yang dimiliki sekolah, aset manusianya, Bapak Kepala Sekolah sebagai pembimbing dan wewenang dalam memberikan izin. Yang kedua, anggota adalah semua guru dan staf TU yang membantu jalannya kegiatan. Itu aset manusia, aset fisiknya, jaringan internet, laptop dan HP untuk mengumpulkan data dan informasi. Yang kedua, halaman sekolah untuk pemanfaatan kegiatan lomba. Nah, yang ketiga ini yang paling penting juga, sound system. Ya, sound system untuk pemutaran lagu senam kreasi. Dan yang keempat, ruang kelas untuk mereka latihan. Seperti itu. Asal lingkungannya sekolah dengan halaman sekitar. Rencana evaluasinya, 1, melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil kreasi gerak sesuai dengan penilaian yang telah ditetapkan, keterampilan motorik, kreativitas, dan kerjasama. Jadi keterampilan geraknya, kreativitasnya, dan kerjasamanya. Itu yang dinilai. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan program ini. Nanti ada umpan baliknya, baik dari siswa maupun guru, untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan programnya. Yang keempat, melakukan refleksi bersama untuk memperbaiki program di masa depan. Seperti itu. Terus yang terakhir, pengumpulan data berkolaborasi dengan siswa dan guru. Yang keduanya, refleksi dari siswa tentang pengalaman mereka selama melakukan program ini. Lanjut. Kemungkinan tantangan. Nah, ini yang saya agak khawatir ya ketika melakukan program P5. Yang pertama, antusias siswanya kurang saat mengikuti serangkaian gerak senam kreasi. Kita ketahui, bukan tidak mungkin kita juga dulu waktu belajar, seorang laki-laki ketika melakukan senam irama ada rasa malu. Ya, karena senam irama itu terkait dengan gerakan-gerakan perempuan. Tapi sebenarnya ya kita di situ bisa mencurahkan kreativitas kita, gerakan-gerakan kita lewat senam kreasi itu. Yang kalau perempuan mungkin semangat lah ya, saya lihat perempuan, siswa perempuan, ibu-ibu gurunya juga sama semangatnya kalau melakukan senam, ya. Yang kedua, keterbatasan waktu. Ya, keterbatasan waktu
Yang ketiga, dukungan dari orang tua siswa. Yang keempat, kurangnya koordinasi antar pihak yang terkait. Nah, ini gitu. Yang jadi catatan yang paling penting yang nomor 4, kurangnya koordinasi antar pihak terkait. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ya. Oke. Dari penjelasan yang saya presentasikan atau saya tunjukkan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Terkait program ini, silahkan Pak Rija. Silahkan berdiri bila silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, benar Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Iqbal. Nama saya Rija Pasya Juliana, saya mengajar bahasa Inggris. Di sini kan terkait senam kreasi ya Pak Iqbal, programnya. Nah, senam kreasi kan pelatihnya itu kan dari guru PJOK, instrukturnya. Ya. Nah, berarti Pak Enceng, terus Pak Iqbal, Pak Ampud. Nah, sekedar usul kalau bisa jadi mengambil dari luar instrukturnya, dari pelatih ataupun yang good looking lah. Maaf Pak Enceng, bukan bermaksud itu. Kalau bisa yang good looking gitu ya, agar menarik terhadap siswanya, bisa mengikuti dan bisa konsisten terutama. Ya. Karena kan ini pasti tantangannya itu kan tidak konsisten. Jadi hanya untuk sementara gitu ya. Nah, saran gitu dari saya kalau bisa guru senam yang ahli di bidangnya, yang good looking misalnya, kan harusnya perempuan ya. Di sini kan guru PJOK-nya laki-laki semua gitu. Ya. Nah, kalau perempuan kan saya juga bisa ikutan gitu. Ya. Bisa. Begitu. Nah, yang ditanyakan apakah instrukturnya atau pelatihnya itu dari guru PJOK atau dari instruktur langsung gitu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rija. Ya, di sini saya sedikit mengoreksi Pak Rija. Jadi senam kreasi ini sebenarnya bukan ada bimbingan dari instruktur dari luar maupun dari guru PJOK-nya Pak Rija. Senam kreasi itu kan berarti sebuah gerakan yang diciptakan oleh mereka sesuai kreativitas mereka dengan bimbingan wali kelasnya masing-masing. Seperti itu. Mau gerakannya bagus atau tidaknya, ya kita nanti akan ada penilaian. Penilaian audisi, nanti kita di situ dinilai mana kelas yang satu tadi kelompoknya kerjasamanya baik, kreativitasnya paling tinggi. Seperti itu Pak Rija. Jadi itu jadi sesuai keinginan mereka. Perpaduan antara musik dengan gerakan sama enggak? Gitu kan? Seperti itu Pak Rija. Jadi bukan ada pelatihan enggak. Jadi senam itu kan berarti keinginan mereka. Gerakan yang diciptakan oleh mereka dan nanti ditampilkan oleh mereka sendiri. Berarti tidak harus sama ya? Ya, tidak harus sama. Sesuai kreativitas keinginan aja mereka gitu. Seperti itu. Ya. Tapi kalau Pak Andi wali kelas, berarti Pak Andi yang Nah, ya, yang membimbingnya gitu. Memberikan masukan. Ya, termasuk memberikan contoh gitu. Seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh? Ya, Baji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada slide mengenai tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah antusias siswa yang ditakutkan kurang. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Oh, ini Bu ya? Ya. Antusias siswa kurang ya? Ya. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu. Nah, ini antusias siswa kurang saat mengikuti serangkaian gerak senam kreasi. Ya, termasuk sekarang juga P5 yang sedang kita laksanakan kan kurang ya antusiasnya terkait suara demokrasi. Ya, kita tidak bisa menyalahkan anak-anak salah satunya juga. Kita harus ini kurangnya koordinasi antara pihak yang terkait. Jadi saya mungkin akan menekankan kepada setiap wali kelas, setiap guru-guru yang terlibat, yang ada berada di sekolah untuk bersinergi agar terjalannya program senam kreasi Negeri Cikiding 1 ini berjalan dengan baik. Terlebih utamanya lebih menekankan kepada wali kelas agar selalu membimbingnya di kelasnya, tidak dilepaskan, seperti itu tanggung jawabnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Maaf Pak. Bukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini hanya masukan saja. Di sini antusias siswa kurang mengikuti gerakan senam. Yang pertama mungkin penekanan dari pembinanya sendiri. Yang kedua yaitu tidak memberikan kisi-kisi untuk senam tersebut. Maksudnya yaitu untuk apa dan tujuannya apa, mungkin itu yang belum jelas. Maksudnya gini, nanti akan dilombakan. Kalau ada kata lomba, mungkin ini antusias anak-anak lebih semangat gitu. Itu. Tapi kalau umpamanya buat aja kreasi, tidak ada target yang dicapai, mungkin anak-anak ya biasa-biasa saja. Tapi pengalaman yang sudah-sudah, terutama di pramuka, itu antusias anak-anak. Contoh kemarin yaitu lomba dance mapur. Itu kan sangat bervariasi sekali karena dibebaskan, dan antusiasnya itu benar-benar antusias, hampir tiap hari latihan karena targetnya udah jelas, yaitu di akhir dilombakan ada hadiahnya dan sebagainya. Itu rewardnya mungkin. Jadi di sini penekanan target mungkin yang harus diperjelas kepada anak-anak. Itu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ian ya. Kita memang kan direncana di akhir di panen kala itu kan ada sistem audisi. Jadi kan audisi itu seperti istilahnya lomba lah ya. Penampilan nanti kita buat semeriah mungkin seperti yang kemarin ya, Uyas. Apa itu yang kemarin tuh? Bikin panggung segala macam kan ya. Tapi di sini nanti kita, nah ini saya juga mau minta saran dari Bapak Ibu terkait per kelas itu. Apakah nanti semua siswa yang akan terlibat aktif melakukan gerak senam kreasi, misalkan satu kelas kan ada 32 siswa, atau hanya sebagian seperti itu. Nah itu nanti juga harus nanti kita saling bertukar pendapat juga, baiknya seperti apa, gimana. Kalau misalkan 30 siswa kan dalam satu panggung itu tidak muat. Terkecuali kalau hanya sekitaran di halaman sekolahnya mungkin bisa gitu, di lapangannya. Itu. Seperti itu Bapak Ibu. Ada lagi? Perwakilan apa ya? Kan ada anak yang semangat, Ya. yang tidak. Nah ini anak yang tidak semangat ini bisa mempengaruhi yang lain, sehingga yang semangat aja jadi tidak mau latihan. Ya. Jadi di sini kembalikan lagi ke anak, kita tadi katakan siswanya berapa? Contoh satu kelas namanya 15 orang. Nanti anak yang punya semangat dan ini pasti langsung. Ya. Nah yang dikhawatirkan anak yang sudah punya pengalaman tidak ingin tidak mau latihan. Nah ini yang pengaruh yang lain. Kayaknya lebih baik dibatasi aja. Nanti yang tidak mau tampil kadang-kadang kan anak itu ada yang grogi dengan depan atau depan bapaknya. Jadi hanya orang yang punya pengalaman yang harus dibatasi. Ya berarti nanti kita ya itu ya berarti ada batasan ketika nanti penampilan, tapi tetap nanti kita pastikan semua siswa melihat sebuah pertunjukannya ketika nanti panen karya, semua siswa melihat agar itu intinya kita bisa membuat anak menjadi percaya diri lah, tampil di depan banyak orang, mempunyai mental yang bagus dan menunjukkan kreativitas kemampuan mereka seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Andi? Panceng? Ya. Ada sesama guru PJOK silakan. Gimana? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ya hanya menambahkan dari masukan Pak Ian, memang untuk praktek senam ini yang sudah pengalaman ya yang sekarang lagi dipraktekin itu memang jadi memang si gurunya itu harus pertama sebelum praktek itu mereka itu harus dikasih kasih Arahan ya? bahannya untuk gerakan-gerakannya. Memang untuk lagunya juga ini kan improvisasi ya. Memang untuk kelas 7 sekarang itu juga lagunya goyang Padang. nasi padang. Itu gerakannya memang ada kan nggak ada hitungan ketukan perhitungannya gitu ya. Terus gerakannya memang harus dicontohin dulu sama gurunya. Jadi untuk siswa-siswa yang tidak semangat tuh, yang tidak semangat juga kalau misalkan gurunya ikut ya ikut meriah. Ya memang antusias siswa itu memang dilihatnya dari kitanya juga gitu.
termasuknya nanti kalau misalkan ada wali kelas juga dilibatkan ya kan Pak Andi ya ikut praktiknya gitu. Iya Pak, saya untuk mengingatkan. Ya. Jadi Bapak sendiri melihat kalau gurunya itu enggan untuk memberikan contoh, boro-boro gitu ya, Ya. karena rasa malu lebih besar. Nah ini yang jelas anak lebih kreatif Ya. dibandingkan dengan gurunya. Kalau umpamanya ada kelas 3 atau yang lain yang punya kreatif bisa ditampilkan. Ini contoh-contoh, bukan contoh apa, bisa itu yang sudah menguasai dikasihkan contoh. Nanti anak-anak bisa ada gambaran. Kalau gurunya rasanya ini agak susah untuk memberikan contoh. Harus hafal dulu ya Pak ya. Terus kedua memang durasinya kalau kata saya emang mending kayaknya durasi yang agak-agak pendek aja tuh biar anak-anak itu mudah memahami gerakannya gitu. 10-7 lah ya, 10 menitan sih. Hah? 10 menitan paling. Kalau yang saya praktekin sekarang itu cuma 3 menit gitu 3 menit. kalau nggak salah iya yang lagu nasi padang Padang. itu ya 3 menit itu memang gerakan 2 kali 3 kali percobaan anak-anak cepet tuh masuk gerakannya tuh seperti itu mungkin cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit Enggak. tadi ucapan Pak Rija ya mengenai instruktur. Mungkin kalau siswa kan diajarkan oleh wali kelasnya. Nah, wali kelas ini kan kalau misalkan seperti saya kan nggak tahu tuh cara gerakannya. Nah, wali kelasnya tuh harus bisa. Kalau misalkan instruktur itu kata Pak Rija dibutuhkan, tapi untuk guru yang good looking. Ya. Siap. Gimana itu Pak Iqbal? Tanggapannya? Bisa karena di kita juga kan ada ya. Salah satunya Bu Ade ya. Instruktur senam bisa juga. Apa mungkin nanti istri Pak Andi juga bisa mungkin. Karena seperti itu bisa, bukan ya maksudnya tetap ada penekanan ke wali kelas, bukan kita cuma ngasih tuh anak-anak seperti ini harus buat gerakan enggak, tapi kita juga memberikan pelatihan dulu ke wali kelasnya seperti itu. Jadi biar lebih semangat lagi guru-gurunya Siap. itu. Satu wali kelas, satu instruktur Pak. Wah Satu wali kelas, satu instruktur. itu mah jangan bisa sebenarnya mah ulang kalau bisa jangan bisa itu mah. Itu mah sebenarnya jangan bisa jadi jangan kalau bisa. Oke ya, itu nantilah kita ada penekanan pembelajaran untuk pelatihan ke wali kelasnya itu sendiri seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa melaksanakan ini di semester 2 lah ya. Sesudah kegiatan yang begitu padat, kita bisa nanti melaksanakan, kita saling koordinasi sama guru tadi, bukan hanya guru PJOK, seni budaya sama TIK aja, tapi termasuk guru-guru yang lain. Seperti itu, dari mata pelajaran yang lain. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sudah datang dalam acara rencana tindak lanjut saya di SMP 1 Cikijing. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.